Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PPL Etik. Nama saya Muhammad Zidin Daki, NPM 21080192. Nama saya Gila Mahani, NPM 86. Nama saya Sofia Salsabila, NPM 82. Nama saya Jaya Salom Zade, NPM 103. Nama saya Nabila Putri SMPD, NPM 104. Nama saya Rina Michelle Yanma, NPM 96. Ingin membuat suatu video mengenai dilema etik. Mungkin video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian mengenai bagaimana sih penggambaran dari dilema pada etik kedokteran. Sekian dari kami, terima kasih, selamat menonton. Pada suatu hari, terjadilah insiden tabrak lari yang menyebabkan korban mengalami luka serius dan harus ditangani segera. Baik dokter, selamat siang dok. Siang. Saya dengan perawat Indira dok. Ini kebetulan ada pasien datang dok kecelakaan dengan kondisinya darurat dok, berdarah, tidak sadarkan diri. Bisa dokter sekarang ke UGD dok? Baik, saya kesana sekarang. Baik dok, terima kasih banyak ya dok. Kami Baik, tunggu baik. segera. Oke. Sementara itu, terdapat seorang dokter yang sedang dalam perjalanan menuju UGD karena ditunggu oleh pasiennya yang mengalami keadaan yang gawat darurat. Dokter tersebut tanpa pikir panjang langsung turun dari mobil dan hendak menolong dari korban tabrak lari tersebut karena dilihat korban tersebut harus mendapatkan pertolongan yang serius. Lantas sebagai seorang dokter, apakah yang harus dilakukan oleh dokter tersebut? Mana yang harus diprioritaskan? Apakah pasien UGD yang sudah menunggunya atau korban tabrak lari yang harus mendapatkan penanganan yang serius? Karena di tempat tersebut hanya ialah yang berkompeten untuk menolong dari korban tabrak lari tersebut. Lalu, apakah tindakan yang ia ambil dapat menyalahi kode etik dari kedokteran? Berikut penjelasannya. Jika kasus dilema tersebut di mana seorang dokter sudah ditunggu oleh pasien di rumah sakit, sedangkan di jalan dokter tersebut bertemu dengan seseorang yang mengalami kecelakaan dan gawat darurat, apa yang harus dilakukan oleh dokter tersebut? Jadi, sebagai seorang dokter, kita harus mengerti mengenai prinsip dasar dari etik. Etik tersebut adalah bagaimana seorang dokter tersebut berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti dilema tersebut. Bagaimana apa yang harus dokter itu lakukan? Jadi harus melihat dari berbagai perspektif. Dari pertama, dari sisi urgensi, di mana pasien mana yang harus didahulukan? Apakah pasien yang sudah di rumah sakit ataupun yang berada di tempat? Jadi kita harus melihat aspek urgensinya. Jika di rumah sakit masih ada tenaga kesehatan yang bisa menolong, jadi kita harus mendahulukan korban kecelakaan yang dilihat di jalan. Karena apa? Kita sudah menunjukkan bahwa identitas kita adalah sebagai dokter, dan jika kita tidak menolong pasien tersebut, kemungkinan besar pasien tersebut tidak akan selamat. Lalu, sedangkan jika tidak ada lagi tenaga kesehatan yang bisa menolong dari pasien di rumah sakit, jadi kita harus mendahulukan pasien tersebut karena pasien tersebut adalah murni dari klien dari kita. Jadi itu adalah prinsip etiknya. Mungkin itu saja dari video yang kami sampaikan. Jadi yang kami simpulkan adalah kita harus sebagai dokter tidak bisa melihat dari satu perspektif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai refleksi dari diri saya terhadap video yang kami buat, yaitu video mengenai dilema etik. Dari video yang kami lakukan, pada saat pembuatan tidak ada kendala yang berarti, dan juga kami melaksanakan dengan riang gembira dan tidak ada kendala dalam pembuatan videonya, sehingga menyebabkan video tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. Lalu dari video tersebut kami mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana kita sebagai dokter dihadapkan oleh dua masalah yang harus kita selesaikan, yang harus kita pikirkan mana yang urgensi dan mana yang harus kami ambil keputusan lebih dahulu, karena kedua dari kasus tersebut merupakan kasus yang mendesak dan hanya kami yang bisa menyelesaikannya. Jadi kami harus berpikir secara taktis apa yang harus kami lakukan tanpa mencederai etik dan juga kemanusiaan dari kedua kasus tersebut. Jadi kami harus mendapatkan kesimpulan mana yang terbaik dari yang terbaik yang harus kami lakukan sebagai seorang dokter. Mungkin itu saja, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joel Salam Razade, NPM 2108260103. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok bioetik 4A. Nah, di sini saya akan menceritakan atau refleksi kasus dari tugas kami, di mana tugas kami mengangkat tema dilema etik atau dilema seorang dokter. Dan di mana ceritanya ini ada seorang dokter, dia lagi perjalanan menuju ke rumah sakit untuk menemui atau menangani pasiennya yang berada di IGD. Nah, tapi di saat dia menuju perjalanan ke rumah sakit, dia mendapati seorang yang terkena musibah, di mana seorang ini terkena kecelakaan. Nah, jadi seorang dokter ini mengalami dilema etik. Apakah dia harus menangani pasien yang yang terkena kecelakaan di jalan tadi, atau dia langsung saja menuju ke rumah sakit untuk menangani pasiennya yang berada di IGD. Nah, dari saya, kita sebagai seorang dokter juga harus melihat dulu kondisi atau melihat keadaan dari pasiennya tadi. Apakah pasien yang lebih gawat, di mana pasien yang lebih gawat itu yang kita dahulukan. Nah, kalau misalkan pasien yang lebih gawat tadi di ruang gawat darurat tadi yang harus memerlukan bantuan kita sebagai seorang dokter segera, maka kita dahulukan pasien kita yang berada di IGD. Namun kalau misalkan pasien yang yang terkena kecelakaan tadi memang harus memerlukan penanganan seorang dokter, kita juga bisa menangani pasien yang terkena kecelakaan tadi terlebih dahulu. Namun apabila pasien yang terkena kecelakaan tadi bisa menunggu ambulans, otomatis kita bisa menanganinya dengan memanggil ambulans, dan kita bisa menuju ke rumah sakit untuk menangani pasien kita yang berada di IGD. Nah, mungkin itu saja refleksi dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odila Mesya Diatma. Saya merupakan salah satu bagian dari kelompok tugas bioetik ini. Jadi di kelompok kami mengangkat tema mengenai dilema seorang dokter, di mana dalam suatu cerita ini ada seorang dokter yang dipanggil dalam keadaan emergensi di rumah sakit, dan juga ada seseorang yang mengalami kecelakaan di depan si dokter ini, di mana pembelajaran dari tema yang kami angkat ini, menurut saya pribadi harus mengetahui keadaan-keadaan si pasien ini terlebih dahulu sih, karena bisa saja kondisi emergensi yang ada di rumah sakit ini masih bisa dilakukan pertolongan pertama, ataupun masih bisa dilakukan pertolongan melalui rekan-rekan sejawat yang lain. Sedangkan seseorang yang mengalami seseorang yang mengalami kecelakaan di depan kita ini bisa saja dia itu mengalami shock, bisa saja dia itu mengalami perdarahan. Karena kalau pada saat kondisi-kondisi ini tuh kita bisa saja dia itu bisa mengalami kematian. Jadi untuk menghindari dia mengalami kematian ini, kita bisa saja melakukan tindakan pertama terlebih dahulu, seperti ABCDE-nya, airway, breathing, circulation-nya, mengidentifikasi bagaimana nafasnya ataupun lain-lain. Karena kalau misalkan dalam keadaan kondisi darurat di rumah sakit kan sudah ada alat bantuan lain seperti oksigen, sedangkan si kondisi seseorang pasien di depan kita ini tidak ada apa-apa selain diri kita sendiri. Jadi menurut saya untuk suatu dilema ini sangat-sangat memperhatikan bagaimana kondisi pasiennya masing-masing. Mungkin bisa saja kalau misalkan pasiennya dalam keadaan darurat banget, sedangkan pasien di depan kita ini biasa-biasa saja, ataupun masih dalam keadaan yang masih bisa ditangani, cedera yang tidak terlalu serius, mungkin bisa dilakukan penanganan si korban yang emergensi ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Salsabila Siregar, NPM 2108260082. Saya salah satu bagian dari kelompok bioetik ini. Yang pertama, kasus yang kami ambil yaitu mengenai dilema seorang dokter dalam menghadapi pasien yang emergensi yang di rumah sakit atau yang dia temukan pada saat dia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian hal-hal yang menarik yang saya rasa saya dapatkan pada saat mengerjakan kelompok ini, yaitu saya semakin mengetahui bagaimana seorang dokter itu mengambil pertimbangan apa yang akan dia lakukan saat mendapatkan keadaan tersebut. Kemudian bagaimana etika-etika yang akan dilakukan pada saat bagaimana etika-etika yang dilakukan
pada saat kita menemukan keadaan yang seperti itu. Kemudian kendala yang saya rasa kami dapatkan yaitu penyesuaian waktu, karena jadwal kami yang padat, kami agak sedikit sulit menyesuaikan waktu dalam mengerjakan ke proyek ini. Kemudian yaitu pelajaran yang dapat bisa kita ambil, yaitu kita bisa mempertimbangkan dulu bagaimana pasien yang kita temukan pada saat kita dalam perjalanan ke rumah sakit itu. Kalau misalnya pasien itu memang benar-benar emergensi, bukan hanya sekedar luka-luka, dia butuh pertolongan pertama, maka kita harus menolong pasien yang kita temukan di jalan tersebut. Karena pasien yang di rumah sakit tersebut, tindakan pertolongan pertama pada pasien tersebut dapat dilakukan oleh dokter yang berjaga di rumah sakit pada saat itu. Selagi menunggu dokter tadi, pasien yang di rumah sakit sudah mendapatkan penolongan pertama dan dapat dilakukan tindakan selanjutnya oleh dokter tadi selagi menolong pasien yang kecelakaan tersebut. Jadi jika pasien yang ditemukan di jalan tadi benar-benar emergensi dan membutuhkan pertolongan seorang dokter, maka kita harus mendahulukan pasien tersebut. Menurut saya itu pelajaran yang dapat saya ambil. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat refleksi diri mengenai video yang sudah kami ambil beberapa waktu lalu tentang dilema etik. Nah, pada proses pembuatan itu kami tidak mengalami kendala sedikit pun dan pembuatan video tersebut berjalan dengan lancar, karena sebelum itu kami sudah mendiskusikan terlebih dahulu mengenai konsep dan juga kasus apa yang akan kami ambil, sehingga semuanya berjalan secara kooperatif dan juga senang hati dan bergembira, sehingga video tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan juga baik. Nah, apa yang bisa kami ambil dari video tersebut adalah bagaimana seorang dokter jika dihadapkan dengan dua kondisi yang sangat mendesak, di mana pasien harus ditangani secara cepat yang dia ada di rumah sakit, dan mana pasien yang sangat urgensi ketika mengalami kecelakaan. Nah, di situ kami dituntut untuk berpikir secara efektif dan juga cermat, sehingga tidak membuat kerusakan pada kode etik dan juga tidak menggores kemanusiaan sebagai dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pujansyah, salah satu anggota dari kelompok PBL 4 Bioetik. Untuk refleksi diri dari kasus atau video yang kami buat adalah yang pertama, dari proses pembuatan video semua berjalan dengan lancar karena 2 minggu sebelum pembuatan video sudah kami diskusikan dengan baik dan matang, sehingga tidak ada kendala dalam proses pembuatan dan juga editing video tersebut. Yang kedua, mengenai dilema etik yang kami paparkan dari video tersebut, di mana seorang dokter dihadapkan oleh dua pilihan yang urgent, di mana satu, ada pasien darurat juga di UGD dan dokter lagi di rumah, dan dari rumah menuju ke UGD dalam perjalanan didapatkan ada orang asing yang mengalami kecelakaan, sehingga ada dua kasus di situ. Ada satu kasus yang urgensinya cukup tinggi di UGD, dan juga ada kasus yang urgent dan juga perlu pertolongan saat itu juga. Jadi di situ kami menunjukkan adanya dua kondisi yang urgent. Di sini seorang dokter harus cermat dalam mengambil keputusan seperti yang sudah kami paparkan di dalam video tersebut. Nah, mungkin itu merupakan hal atau langkah yang cermat untuk dokter, sehingga tidak melanggar kode etik kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri SMTD. Saya akan membahas refleksi diri saya terhadap video yang kami buat. Untuk proses pembuatan video tidak ada kendala, berjalan dengan baik. Jadi dari video yang kami buat dapat kita pelajari bahwa bagaimana seorang dokter mengambil keputusan dari dilema etik yang terjadi. Menurut saya bisa dipertimbangkan dari tingkat emergensinya tanpa melanggar kode etik.
kasih.